Insyaallah taala pada malam hari ini kita mengambil pembahasan tentang panduan i'tikaf sesuai sunnah. Alhamdulillah ya, bagi peserta i'tikaf yang sudah mendaftar, alhamdulillah yang masuk ada masih sekitar 9 orang. Ya, alhamdulillah yang masuk 9 orang. Dan ini masih ada kesempatan bagi jamaah yang masih mau berniat i'tikaf, maka masih terbuka pendaftaran sampai sebelum maghrib ya. Besok insyaallah, karena waktu masuk peserta i'tikaf yang sudah mendaftar tadi yang 9 orang itu sebelum maghrib sudah ada di masjid ini, ya, dan masuk di masjid dan sudah berniat untuk i'tikaf ya, berniat sebagai i'tikaf. Niatnya dalam hati, innamal a'malu binniyat. Baik, di sini ada 7 poin yang kami ingin sebutkan tentang panduan i'tikaf. Ada 7 poin. Poin yang pertama dalam panduan i'tikaf sesuai sunnah adalah dalil. Ya, pertama ada dalil. Ya, apa dalilnya kita i'tikaf? Ya, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, di mana beliau pernah mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan, adalah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Hatta tawaffahullah, sampai Allah wafatkan beliau. Sampai apa? Allah wafatkan beliau. Summa i'takafat azwajuhu, kemudian istri-istri beliau juga beriktikaf, dan istri-istri beliau juga beriktikaf. Baik, jadi ini ya, ini dalilnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari ibunda Aisyah. Beliau menceritakan bahwa Nabi itu di 10 malam terakhir itu beriktikaf di masjid sampai Allah wafatkan beliau. Semenjak turun perintah i'tikaf, beliau tidak pernah tinggalkan sampai beliau wafat. Dan setelah wafat, istri-istri beliau pun juga ikut beriktikaf setelah Nabi wafat. Ya, karena istri-istrinya sudah tidak ada lagi yang diurus, ya, tidak ada lagi Nabi, maka istrinya juga ikut beriktikaf di masjid 10 malam terakhir. Yang kedua adalah pengertian, ya, definisi. Ya, definisi. Ya. Pertama dari definisi etimologi. Di asar etimologi, Ustaz. Dari segi apa? Bahasa. Dari segi etimologi atau dari segi bahasa, i'tikaf itu artinya al-muksu, yaitu berdiam diri. Ya. I'tikaf dari segi bahasa artinya berdiam diri. I'takaftu fil baiti, artinya i'takaftu fil baiti, saya berdiam diri di rumah. I'takaftu fil madrasati, di sekolah. I'takaftu fil fasli, nah, i'takaftu fil idarati, berdiam diri di kantor. Nah, idarah artinya kantor. Itu dari segi bahasa sah. I'takaftu fil hammami, ya, itu juga i'tikaf sah dari segi apa? Bahasa. Ini ya, tolong yang i'tikaf itu bisa diperhatikan. Ini dari segi bahasa. Dari segi terminologi, ya, tahu terminologi ya? Di masjid depannya Masjid Nurul Huda itu, stamina, ya. Dari segi istilah adalah berdiam diri di masjid
ya, berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dari segi istilah bahwa iktikaf itu dia berdiam diri di masjid, ya. Dan apa tujuannya? Ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iktikaf itu mengantarkan kita kepada semakin dekat kepada Allah. Bukan semakin dekat dengan teman-teman, bukan sampai dekat dengan ini. Karena fenomena sebagian peserta iktikaf ini, mohon maaf ya, dia iktikaf itu untuk reuni teman SMA-nya dulu. Ya, di Makassar itu kan banyak pilihan tempat iktikaf. Ada masjid A, B, C, banyak. Ya. Kemudian dia sama-sama, ya, ada anak-anak kuliah yang lagi ikut kajian seperti kita ini. Gimana kita iktikaf tahun ini? Mau di masjid A, ayo kita ke sana. Ternyata bukan mendekatkan diri kepada Allah, justru dia pergi cerita di situ. Ya, pergi cerita, main HP, ya, bawa powerbanknya, bawa semua peralatannya. Kemudian yang jadinya adalah dia hanya cerita lain-lain, sehingga esensi daripada iktikaf ini hilang. Nah, ini bahayanya juga ini. Lebih bagus kalau kita iktikaf itu tidak ada kita kenal, karena memang bukan waktunya untuk cerita dengan manusia. Sekarang waktunya untuk cerita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin ini. Jadi kalau ada jamaah misalnya minta izin, Ustaz, boleh nggak anak iktikaf ke Makassar? Tafadhol, kita sangat dukung. Pergi makai ke Makassar. Kalau bisa jangan makai pulang ke sini. Lebaran di sana juga. Jangan pulang di sini. Ya, jadi ada yang misalnya iktikaf, anak pernah iktikaf di Musalam, Ustaz, boleh nggak saya coba-coba di mana gitu di Makassar? Tafadhol, silakan. Ya, lebih bagus lagi kalau tidak ada kita kenal. Memang bukan waktunya kita ini siapa kita nama tahu. Oh enggak, bukan waktunya itu. Sekarang ini hablum minallah. Sekarang ini hablum minallah harus kuat. Signalnya harus bagus. Ya. Jadi itu dari segi istilah. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah waktu. Ya, waktu beriktikaf. Ya. Jadi berapa lama kita beriktikaf? Ya, berapa zaman kita beriktikaf? Nah, jadi sebagian ulama berpendapat bahwa iktikaf itu mesti di bulan Ramadan. Ya, ini pendapat pertama. Iktikaf itu mesti di Ramadan. Pendapat yang kedua, bahwa iktikaf itu mesti dalam keadaan puasa. Mesti dalam keadaan puasa. Iya. Mesti dalam keadaan puasa. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan iktikaf itu minimal antara waktu sholat ke sholat berikutnya. Minimal antara waktu sholat ke sholat berikutnya. Misalnya maghrib ke isya, atau zuhur ke asar, atau asar ke maghrib. Itu paling minimalnya. Dan pendapat yang sahih dari pendapat-pendapat ini, bahwa iktikaf itu boleh walaupun sejenak. Iktikaf itu boleh walaupun sejenak jika disertai dengan niat. Boleh walaupun sejenak jika disertai dengan apa? Niat. Contoh misalnya kita masuk masjid untuk kajian, misalnya maghrib isya. Maka ketika kita masuk masjid, kita niatkan, ya Allah, ana mau niat iktikaf. Maka insya Allah pahalanya dia dapat double. Pertama dia dapat pahala ikut kajian, yang kedua dia dapat pahala iktikaf. Ya. Jadi memang tidak bisa juga masuk otomatis. Memang harus diniatkan secara khusus. Kita menunggu syuruk, kita dapat pahala menunggu waktu sholat. Tetapi jika diniatkan iktikaf, maka ada pahala double, ada pahala tambahan, ada nafilah. Apa artinya nafilah? Tambahan. Salat nafilah maksudnya salat tambahan. Ya. Jadi pendapat yang benar, sejenak boleh, sebentar boleh iktikaf. Misalnya 3 detik boleh. Kita masuk 3 detik di masjid untuk iktikaf, itu sah. Ya, tapi ingat catatannya, ini tidak bisa otomatis, tapi harus disertai dengan apa? Niatnya. Ya. Kemudian berkaitan tentang masih poin ketiga, waktu. Ya.
Jadi peserta itikaf di bulan suci Ramadan seperti tadi pendapat Imam Malik yang mengatakan mesti dalam keadaan puasa. Tidak boleh orang itikaf dalam keadaan tidak puasa. Misalnya itikafnya di bulan Muharram, boleh. Itikafnya di bulan Safar yang tidak ada puasa, boleh. Jadi tidak mesti masuk masjid harus dalam keadaan puasa, tidak. Dan juga tidak mesti di bulan suci Ramadan. Jadi itikaf itu kapan saja, intinya kita masuk masjid dan niatkan untuk berdiam diri walaupun sebentar. Tetapi itikaf yang dimaksudkan yang Nabi tekankan, ini yang Nabi tekankan adalah itikaf yang terjadi di 10 malam terakhir Ramadan. Jadi itikaf yang boleh kapan saja, tapi yang paling ditekankan 10 malam terakhir Ramadan. Start masuknya adalah sebelum maghrib di hari ke-20. Catat, start masuk itikaf ini yang 10 malam terakhir adalah apa tadi? Sebelum maghrib. Startnya kapan? 10 maghrib hari keberapa? Ke-20. Hari ini masuk malam keberapa? 20. Berarti besok ya, insyaallah sebelum maghrib sudah di sini. Bahasa lainnya buka puasa di sini. Ya, buka puasa di masjid. Dan berakhirnya di malam takbiran. Berakhirnya di malam takbiran. Jadi kalau misalnya maghrib itu sudah ada pengumuman bahwa besok adalah Idul Fitri, maka malam hari itu kita sudah bisa keluar dari masjid. Jadi startnya adalah hari ke-20 sebelum maghrib, dan berakhirnya adalah ketika sudah ada informasi bahwa besok sudah Idul Fitri. Kapan informasinya biasa? Pada maghrib. Maka pada saat itu sudah bisa keluar. Karena kenapa? Karena memang sudah lewat Ramadan, sudah masuk bulan Syawal. Maghribnya itu sudah masuk apa? Syawal. Ya. Ya, dan setan-setan sudah mulai keluar semua. Banyak setan keluar ya maghribnya itu. Ini dan itu. Ya. Nah, ada ribut-ribut. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi tolong yang peserta itikaf ini yang memang itikaf full, besok sebelum maghrib bawa sebuah barang baranta, ya, bawa semua barang baranta yang ini perlu dipakai semua, ya, lemari dibawa, ya, dapur juga dicabut dari rumah. Nah, mesin cuci juga dipinggirkan di sini. Ada alat-alat fitness bawa juga. Itu pergi kemana? Astagfirullah. PlayStation juga la haula wala quwata illa billah. Baik ya. Nah, seperti itu. AC-nya juga bisa dibawa ya, supaya satu di situ. Nah, jadi seperti itu. Jadi persiapkan yang perlu dipersiapkan. Nah, kemudian yang keempat adalah tempat i'tikaf. Ya, tempat i'tikaf. Tempat i'tikaf itu adalah di masjid jami'. Ya, di masjid apa? Jami'. Nah, jadi tempat i'tikaf itu di masjid jami'. Apa itu masjid jami'? Itu masjid yang diselenggarakan sholat Jumat. Ya, masjid yang diselenggarakan sholat Jumat. Kenapa tidak masjid biasa? Karena kalau masjid itu tidak diselenggarakan sholat Jumat, maka peserta i'tikaf mesti keluar untuk mencari apa? Masjid yang ada sholat Jumatnya. Jadi cari masjid yang bukan musola. Bukan misalnya masjid sekolah ya, yang mungkin tidak ada sholat Jumat, tetapi masjid memang yang di situ ada sholat Jumat, supaya peserta i'tikaf tidak keluar untuk melaksanakan Jumatan. Dalilnya ada surah Al-Baqarah ayat 187. Ya, dalilnya surah Al-Baqarah ayat 187. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan jangan engkau berhubungan sementara engkau sedang i'tikaf di mana? Di masjid. Jadi di masjid. Nah, maka muncul pertanyaan, bagaimana dengan wanita? Ya, apakah boleh i'tikafnya di rumah atau di tempat sholatnya di rumah? Maka berdasarkan ayat ini, maka wanita yang mau i'tikaf pun juga harus di masjid. Ya, pun juga harus di masjid. Dan kami juga berharap, ya, insyaallah taala tahun ini mungkin kita tidak buka untuk akhwat, karena memang tempat kita, tapi mudah-mudahan di masjid besar kita berharap juga para akhwat, ya, yang memang sudah mungkin tidak ada suaminya, tidak ada mina urus, ya, janda 3 anak, janda 5 anak, janda 10 anak,
ya itu bisa juga datang untuk itikaf ya, daripada banyak godaan di luar sana. Banyak WA yang gentayangan. Ya, lebih baik mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk juga kalolo. Ya, ini ada darah juga ya. Anak darah juga harus itikaf. Ada anak darah pulang dari kampus, libur semester, lebih baik masuk itikaf daripada menjadi beban keluarga di rumah. Lebih masuk. Ini kalolo juga, ini kita juga menunggu pendaftar kalolo ini ya. Kita mau nunggu itu yang daftar itikaf itu anak SMA, anak SMP. Wah itu bagus itu. Ya, semangat ya. Bocil ya, itu bocil itu belum balik ya. Dia balik sih tapi dia balik kanan ya. Nah, jadi kita menunggu ya anak-anak yang SMP, SMA. Senang kita kalau ada anak-anak muda yang rajin ibadah. Ya, masya Allah. Barakallahu fi. Jadi mudah-mudahan bisa menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kelima adalah mubtilat, pembatal i'tikaf. Ini perlu diperhatikan apa saja pembatal i'tikaf. Pembatal i'tikaf itu ada dua ya. Pembatal i'tikaf itu ada dua. Yang pertama adalah keluar dari masjid tanpa uzur ya, keluar dari masjid tanpa uzur ya. Dan sebelumnya perlu kami tekankan bahwa yang dimaksud dengan masjid adalah bangunan yang kita lihat sekarang ini. Di dalam pintu ini, di sini ada 3 pintu, ini masjid. Teras itu bukan masjid. Teras itu bukan masjid, maka tidak ada yang iktikaf di teras. Tiba-tiba pasang tenda di sana, enggak. Itu ya amatir ya, bukan resmi itu ya. Ilegal ya. Jadi yang masjid itu yang di dalam ini, yang di dalam ya. Jadi dia tidak boleh misalnya peserta iktikaf, Ustaz Anda mau di teras sini agak apa? Enggak boleh. Dia harus di dalam. Ya, enggak boleh dia misalnya duduk di teras di situ ya. Kenapa kamu duduk di teras di situ? Kenapa di teras enggak di dalam? Saya bilang lagi cari wifi. Astagfirullah. Hotspot lagi dia, orang iktikaf. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua adalah berhubungan badan, jima. Ya. Kalau dia berhubungan badan, ya enggak tahu bagaimana caranya. Intinya kalau dia berhubungan badan maka batal iktikafnya. Maka nanti iktikafnya ditunda tahun depan. Tahun depan batal lagi, tahun depannya lagi. Tahun depannya enggak bisa lagi, tahun depannya lagi ya. Jadi ini tidak boleh berhubungan badan. Berdasarkan tadi surah Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan engkau berhubungan ketika engkau sedang iktikaf di masjid. Ya. Baik, kemudian yang keenam adalah hal-hal yang dibolehkan dalam i'tikaf. Ya, hal-hal yang dibolehkan dalam i'tikaf. Baik. Yang pertama adalah bolehnya keluar dari masjid karena uzur. Bolehnya keluar dari masjid karena uzur. Ya, karena uzur. Contoh uzur yang sering didapati adalah yaitu buang hajat dan makan. Buang hajat dan makan ya. Jadi kalau dia ingin buang hajat, jelas dia harus keluar dari masjid dan itu adalah uzur. Dan makan juga dan minum juga boleh keluar dari masjid. Bisakah kita peserta iktikaf makan di dalam masjid? Bisa atau tidak? Bisa nggak panitia sediakan di dalam masjid ini? Bisa ya? Bisa. Tapi karena memang dibolehkan makan di luar, maka boleh makan di teras. Karena itu hal yang dibolehkan. Ya, itu hal yang dibolehkan ya. Jadi tidak mesti harus di dalam masjid, walaupun boleh tapi kita di teras ya. Karena memang itu hal yang dibolehkan ya. Berarti kebalikannya, yang tidak ada uzur maka tidak boleh. Contoh uzur yang lain misalnya dia lupa obatnya. Dia punya konsumsi obat dan itu berbahaya kalau dia tidak konsumsi rutin, kemudian dia lupa dan dia sudah tanya istrinya, sudah video call, tidak dapat, sudah di follow kemana ini, bilang tidak, sudah dia saja yang tahu, maka dia boleh keluar untuk sekedar mengambil obat, tapi jangan setelah itu dikunci kamarnya ya. Tiba-tiba langsung, kenapa kita ambil barang? Kita bilang batal iktikaf Ustaz. Hah? Kan tadi ambil obat.
Bila iya, tapi ada namanya jamak qasar. La haula wala quwata illa billah. Jamak qasar lagi dia. Orang ngambil obat dia jamak qasar. Ya, jadi hati-hati ya. Ya, begitu. Jadi contoh misalnya darurat juga, dia mengantar orang tuanya yang sedang sakit misalnya. Dia ada kontrol sama orang tuanya, tanggal sekian kontrol orang tua ke rumah sakit dan tidak ada yang antar kecuali saya. Boleh, silakan keluar, dan pas keluar nanti kembali perbaharui ini niat itikaf. Ya, kami pernah bertanya ya, bagaimana kalau misalnya dia keluarnya untuk berdakwah, untuk ceramah, tarwi misalnya. Maka jawabannya tidak, itu bukan darurat ya. Banyak di ustadz ya. Antum di masjid saja mendekatkan diri kepada Allah. Dan memang kalau kita lihat sejarah ya, 10 malam terakhir itu tidak ada yang pergi ceramah. Fokus memang sama Allah. Maksudnya ilmu yang didapatkan selama 20 malam, khalas, hantam itu. Tidak ada lagi nasihat-nasihat, sudah beres. Sekarang itu tinggal praktek. Tinggal apa? Praktek, langsung action saja. Tidak ada bilang ceramah sana, ceramah sini. Kalau diceramah terus, kapan actionnya kan? Kalau diceramah terus, kapan kita mau beramal? Jadi tolong ini jangan terlalu pede juga, weh. Tapi ini Ustaz tidak jadi itu kalau tidak ada saya, weh. Saya harus berdakwah ini. Oh enggak, antum di masjid aja udah. Tangisi dosa-dosa antum, sudah. Ya, jadi seperti itu. Ini yang dibolehkan. Apa tadi yang dibolehkan? Bolehnya keluar dengan uzur. Contoh apa? Buang hajat atau makan atau masalah sakit berobat dan seterusnya. Iya, ada meninggal dan misalnya kita yang antar jenazah. Kalau kita memang keluarga yang meninggal, keluarga inti atau keluarga dekat kita, kerabat, boleh kita datang untuk takziah, sekedar itu. Kemudian kembali. Tapi kalau misalnya dia bukan keluarga kita, kemudian kita datang ke sana untuk mendapatkan keutamaan misalnya sholat jenazah ya, untuk mengantarkan ke sana, maka itikaf bagi dia lebih afdol. Itikaf bagi dia lebih apa? Afdol, karena dia memang sedang berada di suatu ibadah yang lengkap, yaitu ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau misalnya kasusnya memang keluarga inti kita atau kerabat, itu kan ada tujuan lain, yaitu silaturahim. Tapi ini kalau bukan keluarga dan kita mau dapat pahala sholat, maka ketahuilah keberadaan kita di masjid itu juga berpahala. Jadi jangan tinggalkan ibadah ini dengan ibadah yang lain, padahal kita sedang berada di suatu ibadah yang lengkap, itu ibadah itikaf. Kemudian yang dibolehkan juga adalah membawa perlengkapan ke masjid. Hukumnya boleh, seperti kami sampaikan tadi, misalnya ya, membawa perlengkapan baju ya, membawa perlengkapan yang namanya obat dan seterusnya. Tapi jangan juga berlebihan ya. Ada juga itu peserta itikaf bawa power bank dua power banknya. Untuk apa ini 2 power bank? Mau apa di sini? Mau main game di sini? 2 power banknya. Nah, bawa juga kipas anginnya 2 juga. Wah. Kemudian apa lagi nak bawa itu? Ya, mejanya. Baru mejanya kayak meja kantor. Bawa laptop, komputer juga. Kayaknya mau kerja ini. Orang mau ibadah mau kerja. Kayaknya dia mau kodok di masjid. Ya. Astagfirullah ya. Ya dia jadi dia ini barang-barang ini menuju akhirat atau tidak ini? Ada power bank 2 kemudian. Subhanallah ya. Ada kamera juga di bawah. Kenapa kamera di bawah? Astagfirullah. Ternyata astagfirullah. Dia konten kreator ternyata. Dia mau update apa namanya? A day in my life. A day in my life ketika itikaf. Subhanallah, bahayanya ini. Dibuat bidah udah. Dia udah buat bidah itu kalau dia day in my life ketika itikaf. Orang mau sembunyi-sembunyi, dia terang-terangan, auzubillah min zalik. Innamal a'malu binniyat ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang akan mendapatkan sesuai dengan apa? Niatnya. Jadi kalau mau riya ya dapat riya juga. 6. Jadi boleh ya. Jadi tolong secukupnya. Ya nanti kalau kami ya, kalau ada peserta itikaf yang bawa barang yang aneh-aneh, yang tidak menuju kepada jalan Allah, jalan yang benar, maka kami sita insyaallah. Dan kami akan jual dan hasilnya akan dibagi kepada fakir miskin ya. Jadi insyaallah kami lihat-lihat nih kalau ada yang ini, termasuk juga peserta itikaf yang main HP terus ya. Mohon maaf ini insyaallah kami yang menjadi panitia ya, kami yang mengawasi. Kalau ada yang main HP terus, peserta saya sita HP-nya, baru saya jual HP-nya.
baru disedekahkan untuk fakir miskin, ya. Itu konsekuensinya, ya. Ini kita mau itikaf ini bukan untuk main HP terus. Ada waktunya buka WA. Ada memang 1 jam mana mau buka WA dulu sebentar. Dah. Ya. Setelah itu Quran. Jadi hanya sekedar ini. Dan insya Allah dunia tidak berubah kalau kita tidak komentar di grup. Siapa kita juga ini ditunggu komentarnya di grup. Tidak berubah dunia. Nggak usah make komen. Insya Allah jalan di dunia berputar sesuai dengan porosnya. Iya. Tiba-tiba hendak hebat ini kok tidak saya muncul ini memberikan pendapat di grup. Wah, enggak. Ya. Jadi cukup seperti itu, bahwa bawa barang-barang yang akan mendukung kita lebih dekat kepada Allah. Misalnya hari itu sajadah duduk, ya, sajadah sandar. Nah, itu bagus itu, bawa. Ya, bawa seperti itu. Ya, ada sajadah ini, kemudian Quran kita, ya, diperhatikan. Jangan juga pakai Quran masjid, ya, bukan dilarang. Masalahnya kalau kita tandai, nah pakai orang lain hilang bacaan tak. Apa maksudnya? Kalau Quran pribadi kan kita tandai, tidak ada orang pakai. Kita pakai Quran masjid ini, Quran umum, kita tandai, kita ke WC, ada yang buka baca, hilang tandanya. Juz berapa tadi itu nih? Mulang dari Al-Baqarah lagi. Ya, jadi tolong pakai mushaf sendiri. Pakai mushaf apa sendiri. Barakallahu fiik. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah adab i'tikaf, ya. Apa itu adab i'tikaf? Apa esensinya i'tikaf itu? Ya. I'tikaf itu para jamaah sekalian, ternyata poin pentingnya atau inti daripada i'tikaf itu ternyata 2 saja. Ya. Inti i'tikaf itu ternyata 2 saja. Yang pertama adalah khalwat. Khalwat. Apa itu khalwat? Berdua-duaan. Khalwat artinya berdua-duaan. I'tikaf itu berdua-duaan. Berdua-duaan dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti pertama i'tikaf itu adalah bagaimana kita bisa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau diganggu sama orang. Ya. Jadi bukan berarti peserta i'tikaf ini tidak mau diajak bicara, boleh sekedarnya saya. Tapi kalau sampai cerita sampai 1 jam, 2 jam, tolong ini dimengerti juga. Kalau sudah makodemi teman tapi saya tinggal ke dulu. Ya berarti dia mau bicara sendiri. Nabi itu kalau di bilik i'tikafnya, nanti kalau mau sholat baru keluar. Selebihnya itu beliau di dalam terus mengaji, zikir, menangis, ya. Jadi tolong ini berkhalwat, ya. Dan juga jangan sampai ada yang mengganggu khalwat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk anak-anak, ya. Anak-anak boleh sholat di sini, ya, tapi jangan lewati hijab. Ya, tolong ya anak-anak yang datang ke sini sholat jangan lewati hijab ini. Ya, di sini daerahnya anak-anak. Mau salto belakang di sini, mau smackdown juga, ya. Tapi di belakang hijab ini jangan, karena di situ ada barang, di situ ada juga tempat istirahat. Jadi takutnya yang tadinya sudah mau istirahat, sudah begadang mengaji, anak-anak mengganggu sehingga terganggu istirahatnya. Maka menjadi korban adalah sholat tahajudnya, mengantuk. Kenapa mengantuk? Karena diganggu tadi sama anak-anak. Itulah jangan di sini, ya. Kalau ada kami dapat anak-anak di sini, saya pindahkan di kelas di sana bermalam, dikunci baru dikasih mati lampu di kelas sana itu, nggak ada orang. Nah, dia jadi yang bawa anak juga orang tuanya, ya. Bukan berarti kita melarang anak-anak datang masjid, tidak, tapi jagai ke anak tak, ya. Seoki diikat di situ, dia baru kasih begini. Nah, jadi tolong ini jaga anaknya, jangan sampai mengganggu, ya, peserta i'tikaf, ya. Peserta i'tikaf di belakang. Jadi jangan lewati ini hijab, karena nanti hijab di hijab ini akan tempatnya yang mau i'tikaf. Dan yang kedua, inti daripada i'tikaf adalah inqita'. Ya, inqita'. Tadi yang pertama tadi apa? Khalwat, yaitu berdua-duaan dengan Allah. Yang kedua adalah inqita', yaitu memutuskan. Apa yang mau diputus di sini? Hubungan dengan manusia. Ahsantum. Jadi i'tikaf itu, ya, tidak jarang kita bicara sama orang, ya. Maka kalau orang yang puasa ketika diganggu dan dicela, dia mengatakan ini so'im. Kalau peserta i'tikaf dan sudah niat, dia mengatakan ini mu'takif. Coba lagi, ini mu'takif. Contoh, ya, misalnya kita ini lagi mengaji, ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian datang teman kita,
ini dari mana Ki? Siapa yang kita lihat ada berita begini? Kita bilang, Tabedi, inni mu'takif. Saya sedang itikaf. Jangan kita tersinggung. Kalau ada teman bilang begitu, bilang inni mu'takif. Saya sedang itikaf. Maksudnya jangan diganggu dulu. Ya, tolong jangan. Kalau biasanya kan inni shaim, saya sedang puasa. Ini sekarang inni mu'takif. Ini apa? Mu'takif. Ini kodenya ini supaya tidak diganggu. Inni mu'takif. Apalagi kalau ada anak-anak ya bikin marah-marah apa semua, kita bilang inni mu'takif sambil melotot matanya, inni mu'takif, yang pancing-pancing orang itikaf ini ya. Jadi seperti itu inti itikaf. Jadi kalau ada orang itikaf tidak ada ini dua, tidak ada khulwat dan tidak ada inqita, berarti itikafnya adalah berubah menjadi istrikaf. Iya, berubah jadi apa? Istrikaf. Ya. Dan insya Allah nanti kita sediakan salah satu hal yang dibolehkan juga, kami luput tadi ya, yang nomor 6 tadi. Salah satu yang dibolehkan adalah bolehnya istri menziarahi suami ketika itikaf. Dan Nabi pernah mengerjakan itu dengan Ibunda Aisyah. Ketika Nabi sedang itikaf, Ibunda Aisyah datang untuk berziarah. Nabi tidak bisa keluar dari masjid. Maka Nabi ya mengeluarkan kepalanya dari masjid dan disisir oleh Aisyah dari rumahnya. Masya Allah. Karena rumahnya Aisyah bertetangga dengan masjid. Yang pernah ke Masjid Nabawi pasti tahu bahwa Masjid Nabawi dengan kamar Aisyah itu dekat. Jadi Nabi tidak bisa keluar, maka Nabi keluarkan kepalanya dan disisir oleh Ibunda Aisyah. Jadi istri yang mau menjenguk suaminya jangan lupa bawa sisir, mengamalkan sunnah. Bawa sisir, bawa cukur, bawa barbershop. Namanya mau cukur di sini. Ya. Jadi nanti di sini ya, nanti ada bilik khusus ya. Biasanya kan anak-anak di sini pergi ada ya. Ada biasa di sini anak-anak di sini duduk mengaji. Kalau ada jadwal istri mau masuk, nanti dikode anak-anak. Ya keluar dulu karena ada orang mau pacaran. Enggak. Ada orang mau ziarah, boleh ya ditanya-tanya bagaimana kabar anak-anak, bagaimana kabar keluarga, bagaimana barasta ada Ji, aman semua Ji. Cuma ini apa namanya ATM ini lagi kurang ini, saldo ini sudah mulai habis ya. Jadi tolong ini diperhatikan ya. Jadi istri tadi ya, apalagi yang sudah komitmen mau mendukung suaminya pergi itikaf, ya insya Allah kita tunggu ya, Jadi biar kami suami tak berangkat pergi berjihad ya. Anggap saja suami tak pergi ya safar jauh ya. Jadi insyaallah taala mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah. Yang tidak sempat itikaf tahun ini, maka mari kita ramaikan masjid, tetap datang. Maka kami sampaikan ya, yang Nabi memang kerjakan itu paling afdol adalah itikaf full. Artinya dia memang tidak keluar. Satu. Tidak bisa nomor 1, nomor 2. Yaitu targetkan buka puasa di masjid yang kita mau tahajud. Masuknya apa? Maghrib, keluarnya isyraq. Keluarnya apa? Isyraq. Misalnya anak nggak bisa itikaf full, saya harus kerja pagi. Baik, usahakan di sini buka puasa di sini. Maksudnya karena kalau sudah masuk maghrib, sudah masuk malam. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Nomor 2 ya. Usahakan buka puasa di situ. Di masjid mana saja, tidak mesti di sini. Buka puasa di situ dan tidak keluar sampai syuruk. 2. 3 di bawahnya lagi. Maka nomor 3 ini kita datang untuk sholat isya, tahajud dan subuh. Nomor 3. Apa itu? Nanti startnya isya, tidak keluar ini. Isya, tahajud dan subuh. Nomor 3. Isya, tahajud dan subuh. Tapi dia bukan berarti isya datang pulang lagi, enggak. Memang dia cuma bedanya tadi yang nomor 2 startnya maghrib. Nomor 3 startnya apa? Isya, kemudian dia istirahat, dapat lagi tahajud di masjid, enggak keluar itu sampai subuh. Nomor 4. Enggak bisa lagi, minimal datang sholat berjamaah isya dan datang sholat berjamaah subuh walaupun tidak tinggal di masjid. Bisa dibedakan nomor 3 dan 4. Nomor 3 itu apa? Isya. Pulang nggak dia di rumahnya? Tidak kan? Dapat tahajud dan lanjut sampai subuh baru pulang. Nomor 4
dia ini pulang balik ini, nanti dia datang ketika sholat maghrib, sholat isya ini, pulang dia dan nanti dapat sholat subuh, tidak tahajud, hanya datang berjamaah 2 sholat saja, yaitu sholat berjamaah isya dan subuh. Ini paling minimal dapat Lailatul Qadar. Kata Imam Nawawi, apa kadar paling minimal, paling sedikit orang dapat Lailatul Qadar? Bahwa minimal dia berjamaah isya dan berjamaah subuh, walaupun dia tidak tinggal di masjid, pulang balik. Kata Nabi, siapa yang berjamaah sholat isya, seperti dia sholat setengah malam suntuk, dan jika dia lanjutkan subuh lagi, maka seperti sholat malam semalam suntuk. Sholat isya pahalanya seperti apa? Sholat setengah malam. Kalau dia lanjutkan sebentar subuh, datang lagi sholat subuh berjamaah, seperti sholat malam semalam suntuk. Ini kadar minimal. Nomor 5, kalau nomor 4 tidak bisa, nomor 5, untuk apa hidup di dunia ini? Nah, ini nomor 5. Tulis, untuk apa hidup di dunia ini? Itu nomor 5. Iya, tulis, untuk apa hidup di dunia? Untuk apa? Maghrib isya, maghrib sama subuh untuk tidak dapat berjalan, untuk apa hidup? Udah, lebih baik meninggal dunia udah. La haula wala quwata illa billah. Tidak bersyukurnya ini orang. Itu orang yang meninggal di kuburan, seandainya dia disuruh untuk dapat Ramadan, mau kembali atau tidak? Pasti mau. Kita ini sudah dikasih kesempatan hidup sampai 10 malam terakhir. Nomor 5 ya, ini sudah nomor 4, nomor 5 ini paling ini. Kenapa harus hidup di dunia ini? Kenapa antum hidup? Iya, pertanyaan kenapa kita hidup di dunia ini? Nomor 5. La haula wala quwata illa billah. Paling afdal. Astagfirullah. 2. Maghrib sampai syuruk. 3. Isya sampai subuh. Ya, isya dapat tahajud, dapat subuh. 4. Berjamaah isya, pulang dan berjamaah subuh. Ini minimal ini ya. Ini saudara-saudara atau mungkin yang tidak ikut kajian ya, minimal ini yang tidak ikut kajian-kajian mungkin berat untuk bermalam di masjid, tapi minimal datang berjamaah isya, yuk sama-sama. Kalau bisa kita jemput dia di rumahnya, betul, kita jemput di rumahnya, kita dapat pahala Lailatul Qadar. Setiap malam kita jemput di 10 malam terakhir. Isya datang jemput, maghrib subuh kita datang jemput. Minimal ya. Ini orang awam paling minimal, tolong ini. Datang berjamaah isya dan subuh. Dan nomor 5 tadi apa tadi? Nomor 5. Kenapa hidup di kenapa tidak hidup di Merkurius saja, atau di Venus, atau di Saturnus, atau di mana? Atau di, kalau Pluto di mana? Di matahari. Kenapa tidak hidup di matahari katanya? Ya, apalagi matahari lagi diskon. Oh bukan itu. Ya. Barakallahu. Jazakumullah khair atas perhatiannya para jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat.